semuanya. Jadi sekarang kita berada di Masjid Al-Jami Al-Tawaini. Sekarang kita sedang mengikuti pengajian dari Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah kita masih mendapatkan waktu dan kesempatan untuk bisa datang ke sini. Ya, jarak tidak masalah, yang penting kita mendapatkan pahala dan ilmunya. Nanti kalian tinggal nonton aja ya video isi ceramah dari Syekh Ali Jaber. Semoga hasilnya baik, bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Nonton ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى برحمتك يا ارحم الراحمين. Apa kabar semuanya? Salah jawab. Begitu jawabannya. Kalau ditanya apa kabar semuanya, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Kurang kencang. Apa kabar semuanya? Coba ikuti saya. Kalau saya bilang mana pencinta Quran, jawabannya ini tunjukkan jari. Ini pencinta Quran. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang mana? Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allah. Paham? Ayo kita mulai ya. Paham ya itu? Mana pencinta Quran? Ada? Oh, di sini. Kalau saya bilang mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Siap? Sekali lagi. Coba sekali lagi. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Sekali lagi. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Luar biasa. Mudah-mudahan para hadirin menjadi pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah di Palu, ini sudah hari yang kedua, dan ini acara yang ketujuh. Dan masih ada acara satu lagi nanti malam Isya. Sepanjang perjalanan safari dakwah kami selama di Palu, yang paling semangat adalah jamaah sini. Tapi nanti kita lihat semangatnya cuma suara saja atau ikut juga memperjuangkan. Karena semangat tidak cukup suara, tapi kita harus sama-sama memperjuangkan Al-Quran. Kalau Indonesia dikenal negara terbesar sedunia penduduk Islam,
insya Allah kita bersama-sama wujudkan Indonesia negara terbesar dalam menghafal Al-Quran. Percaya nggak Indonesia bakal jadi negara Al-Quran? Kalau saya sangat percaya. Kenapa saya sangat percaya? Karena semenjak saya berada di Indonesia sudah 12 tahun, kami mulai memperjuangkan Al-Quran dari nol. Dan Alhamdulillah 6 tahun belakangan ini peningkatan perhatian kepada Al-Quran sangat luar biasa. Bukan hanya di kalangan anak-anak, sampai orang tua, dan rata-rata tanah wakaf rumah, sampai ibu-ibu mewakafkan masjid, itu semua rata-rata untuk memperjuangkan Al-Quran. Ini provinsi yang ke-9 yang kami datangi. Dan Alhamdulillah, sedekah yang terbaik, dukungan yang sangat luar biasa, dan perhatian wakaf tanah, wakaf rumah, bahkan ada yang mewakafkan satu pesantren yang baru dibangun, sampai ada ibu-ibu yang mewakafkan mas kawinnya dan lain sebagainya. Yang terbesar perhatian dan dukungan untuk program 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia adalah masyarakat di Manado, di Dore, dan Ternate. Dan kita sekarang lihat Palu. Insya Allah kami punya target membangun 100 markas yang menjadi wasilah untuk mewujudkan 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Dan Alhamdulillah program 1 juta bukan baru mau jalan, sudah jalan, dan sudah Alhamdulillah terwujud. Jumlah yang cukup banyak penghafal Al-Quran, dan setiap penghafal Al-Quran di bawah binaan kami hadiahkan umrah. Dan sebenarnya tujuan saya bukan hanya menumrahkan mereka, tapi sekalian mereka setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa saya bercita-cita itu? Karena saya ingin bacaan dan hafalan mereka yang berada di tanah air ini, ketika diakui kebenarannya dan bacaannya, saya ingin mereka juga diakui di tanah suci. Dan Alhamdulillah rata-rata yang kita kirim, mereka pulang dari Madinah sudah membawa ijazah sertifikat yang nama mereka bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Apalagi kemarin habis dapat ujian ditusuk, saya tingkatkan lagi doanya. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Saya tidak boleh mati ya Allah sebelum terwujud 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau sudah menjadi kenyataan, tidak apa-apa ya Allah, cabut nyawa. Ini urusan saya sama Allah, kalian tidak usah ikut campur. Saya sudah ada perjanjian saya sama Allah. Saya tidak boleh mati biarpun ditusuk berkali-kali. Apa-apa biar ditusuk apa? Kita belajar menghadapi takdir. Ujian, para nabi aja diuji. Kalau saya baru ditusuk, kalau Nabi SAW ditusuk, dipatah giginya, dilukai kepalanya, sampai dibuat kotoran perutnya unta di atas kepalanya pas sujud di hadapan Ka'bah. Saya tanya Bapak Ibu, seumur Bapak Ibu sampai hari ini, pernah nggak terjadi ada orang buang sampah atau kotoran sapi di atas kepala kita ketika kita lagi sholat dan sujud di masjid, di musala maupun di rumah? Pernah nggak terjadi? Tidak pernah sama sekali. Sampai hari ini tidak ada yang buat kotoran sapi di atas kepala kita pas lagi sholat. Belum pernah. Berarti mohon maaf, kalian belum diuji. Belum diuji. Karena Nabi Muhammad sudah pernah. Nabi Muhammad ketika sujud di hadapan Ka'bah, habis terima perintah salat, datang seorang kufar Quraisy membuat kotoran perutnya unta di atas kepalanya Nabi Muhammad SAW. Datang anaknya Siti Fatimah membersihkan sambil Rasulullah melanjutkan salatnya. Baru habis salat dia mengangkat doa, mengangkat tangannya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku. Rasul tidak pernah marah, tidak pernah sakit hati,
tidak pernah mau balas dendam. Justru Rasulullah ikhlas dan suka memaafkan orang lain. Kalau di saat itu Rasulullah SAW mengangkat tangan, ya Allah, tolong hancurkan Quraisy, kun fayakun, hancur binasa Quraisy. Tapi Rasul justru tidak mendoakan, justru mendoakan hidayah. Dan saya belajar selalu ingin terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Apapun musibah yang kita hadapi, belajar ucapkan Alhamdulillah. Baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita suka mendengar pengumuman dari masjid-masjid, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini pengumuman apa? Ada orang meninggal. Kenapa tidak ucapkan Alhamdulillah terdahulu, baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Kenapa kita diajarkan untuk ucapkan Alhamdulillah padahal mati itu kan musibah? Kita bukan berkata Alhamdulillah atas datangnya musibah, tapi arti Alhamdulillah ketika ditimpa musibah, kita masih berkenan memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Ucapan Alhamdulillah ketika senang itu mudah dan gampang, tapi ketika lagi susah dan sakit, ucapan Alhamdulillah itu yang berat. Saya kemarin pas ditusuk dan saya berdiri, saya melihat di tangan saya ini ada pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itulah cara Nabi Muhammad. Kita kan semua pencinta Nabi Muhammad, tapi kenapa kita hanya bisa terapkan akhlak Nabi Muhammad di saat lagi senang, tapi di saat lagi susah, tertekan ujian, tertekan musibah, tertekan bala, kita malah justru yang keluar dari mulut kita kata-kata yang menunjukkan kita tidak ikhlas menerima takdir. Dapat terima telepon, berita ayah kita meninggal. Ini kan takdir. Belajar. Kok suka kita makan mati? Boleh menangis, tapi jaga mulutnya. Tidak boleh berkata-kata yang memberikan makna yang menolak takdir. Seolah-olah saya tidak siap terima takdir. Allah tidak adil. Allah tidak adil. Istri saya telepon, anak teman sakit, sampai dia nangis kekhawatiran. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebentar lagi kita urus rumah sakit. Saya keluar dari musalla di yayasan di Jakarta, di yayasan kami hilang mobilnya habis salat subuh. Mobil saya hilang. Padahal baru 2 minggu saya terima mobil wakaf dari jamaah. Hilang mobil. Baru tak tahu. Ya barangkali supir tak tahu. Baru saya dikasih tahu ada kamera CCTV dan ternyata ada 4 orang maling bawa mobilnya. Sedangkan satpam ada tapi tidur di depan mobil. Nampaknya tidur busuk sekali. Tapi maling ada 1 maling jaga satpam. Orang tidurnya bukan mobilnya, matikan sensornya dan juga bukan pintunya, pecahkan kacanya, hidupin mobilnya dan jalan. Satpamnya, subhanallah, busuk luar biasa. Tidak bergerak sama sekali. Takdir, hilang mobil. Begitu saya melihat di layar, sudah pasti kehilangan mobil. Saya ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang satpam, jangan saya dibekam. Saya benar-benar tahu, saya tidak sengaja ketiduran. Siapa yang salahin kamu? Dia pikir mau dipecat, mau dipecat, bukan salah kamu. Allah takdirkan kamu jaga malam, mungkin terlalu kecapean, ketiduran, sudah terjadi. Sekarang yang saya bahas, apa selanjutnya? Mohon lain kali, jaga-jaga baik-baik, jangan ketiduran. Kalau saya bahas yang sudah lalu, tidak ada artinya. Saya marah terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada artinya. Justru menampak menyakiti perasaan. Sudah terjadi, tidak usah dibahas. Sudah terjadi. Marah akan berubah takdir? Tidak. Marah akan kembali mobil? Tidak. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif fi khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Saya dah naik motor dari mobil Innova datang untuk salat subuh, pulang yang naik motor. Alhamdulillah, tapi saya naik motor aja. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi. Terus saya pas muncul bayangannya kejadian dicuri, saya doa, ya Allah, kalau memang orang mencuri mobil saya ini, memang betul-betul sedang butuh untuk kebutuhan keluarganya, betul-betul sedang susah untuk mencari kemasukan dan untuk menutupi hajat keluarganya. Ya Allah, saya ikhlaskan. Mudah-mudahan mobil yang dia curi, mudah-mudahan berguna dan bisa menutupi kebutuhan keluarganya. Dan ya Allah, mohon ampuni dosanya, jangan dia terulang perbuatan dosa itu lagi. Tapi ya Allah, seandainya maling ini maling istiqomah, ya Allah, aku mohon jauhkan, bukalah pintu taubat baginya, dan supaya dia tidak terulang perbuatan ini dan dia menjadi pencurian yang terakhir. Subhanallah, saya jalan menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, sudah tidak memikirkan lagi. Namanya sudah masuk CCTV, petugas di yayasan masukin kayu hijau, viral, semua cerita. Sampai wartawan datang, beritanya apa? Suaminya sih masuk TV One datang, TV datang, ini semua tambah lagi viral. Dan subhanallah, karena berita kemana-mana, saya ditelepon polisi dari Metro Jaya. Ini berita kehilangan mobil, ya alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena masih ada laporan, sudah saya lapor. Di mana laporannya? Kepada Allah. Sudah selesai. Kalau saya lapor sama Allah, tidak mau saya lapor kepada manusia. Sudah selesai. Oh, terus gimana? Gak apa-apa, kan sudah tahu mobilnya hilang. Ya udah, tugas Bapak sekarang, bukan tugas saya. Dan saya alhamdulillah mendapatkan perhatian, Allah ganti 2 mobil. Hilang 1 Innova, yang hilang Innova, penggantinya dapat Honda CR-V sama Honda BR-V, lebih mahal. Subhanallah. Saya bayangkan di mana kalau yang hilang istri saya. Astagfirullahaladzim. Direkam ya. Mati dong. Alhamdulillah dapat 2 mobil. Tidak lama lagi, kurang lebih hampir 2 minggu atau 3 minggu, saya menerima telepon, dipanggil di Metro Jaya. Ternyata sudah ditangkap orang. Pas saya menghadap dan bertemu, ditanya sama polisi di depan saya, tanya dia, mana mobil saya? Jual. Terus uangnya kemana? Mana uangnya? Saya sedekahin. Kok kamu sedekahin? Kata dia, pas saya lihat beritanya itu mobil Syekh, saya tidak enak bagi uang itu. Saya bilang, subhanallah, malik tapi saleh. Sesuai laporan polisi, ternyata mereka ini satu kelompok atau satu rombongan, mereka cukup panjang, dan mereka dalam beberapa bulan berhasil mencuri 35 mobil. Ternyata maling istiqomah. Tapi sesuai doaku, kalau ya Allah memang dia maling istiqomah, bukakan pintu taubat dan dia tidak mencuri lagi. Dan dia ketika bertemu dengan saya, sampai dia nangis dan dia berkata, mohon maaf. Saya bilang, kalau urusan sama saya, tidak perlu minta maaf sama saya, minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama urusan saya tidak ada urusan. Urusan kamu sekarang sama Allah. Janjilah kamu bertaubat, bukalah pintu taubat, pasti akan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan. Dan dia janji, saya betul-betul akan bertaubat. Ya mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Apapun yang kita hadapi harus belajar ucapkan Alhamdulillah. Baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira bisa kan? Ada orang marah sama kita, ada orang memfitnahi kita, ada orang caci maki kita, ada orang menghina kita, tidak usah respon. Orang yang menghina
menghina kita tidak akan mengurangi martabat kita. Cuma dia hanya berdosa melalui mulut, jangan kita balas dengan dosa yang sama. Dia berkata kotor, kita menjawab Assalamualaikum. Saya pernah menghadapi orang saya tidak kenal. Datang tiba-tiba nampaknya sakit hati, mungkin dia mendapatkan informasi apa atau cerita apa. Begitu bertemu dengan saya marah sekali. Saya kaget. Biasanya kalau punya orang masalah, datang tabayun kan? Apa yang cerita benar itu? Nampaknya dia tambah tabayun, marah sekali. Sampai lihat wajahnya, matanya merah. Saya langsung begitu lihat matanya merah, saya duduk. Ngomong macam-macam, saya tidak enak sebutkan karena ngomongnya dorong dan tampol. Begitu saya tidak mempandangi lagi. Pas saya mendengar tidak ada suara, saya sudah selesai Pak. Enggak, ada apa? Assalamualaikum. Saya jangan segala ucapan orang membuat kita langsung sakit hati. Karena saat orang lagi marah, didampingi syaitan. Jangan kita buka pintu syaitan mendampingi kita. Cukup satu syaitan mendampingi dia, dan kita ikut mendampingi oleh syaitan. Coba kalau saya balas, dia marah saya balas, dia marah saya balas, dia balas saya balas. Ujung-ujungnya apa? Berantem. Ujung-ujungnya apa? Tidak ada habis. Tidak ada habis. Tapi begitu saya ucapkan, sudah selesai Pak? Assalamualaikum. Pernah terjadi di waktu musim haji. Waktu itu ada kereta babur, kereta haji, khusus untuk melayani jemaah haji. Namanya kereta babur, pasti jemaah penasaran ingin naik kereta yang bisa mengantar ke manasik, Mina, Arafah, dan lain sebagainya. Dan jemaah haji lumayan banyak berdesak-desakan untuk naik kereta. Saya berdiri, saya pun bersama-sama berhubungan bersama jemaah. Saling dorong, desak-desakan, akhirnya saya ada orang lain di belakang saya dorong saya. Saya tidak bisa tahan, saya dorong yang di depan jatuh, tidak bisa menahan dan dia jatuh. Pas begitu berdiri, dia langsung lihat ke saya, anjing kamu. Saya langsung, mana anjingnya? Kan dia bilang anjing kan? Saya bilang mohon maaf, ada anjing di sini. Kita lagi di Arafah. Ini saya Ali Jabir, bukan anjing. Assalamualaikum. Sudah selesai. Karena dia bilang anjing, kita manusia bukan? Sudah, tidak usah ambil hati. Coba kalau saya anjing, kamu nih, dan ayah kamu, dan ibu kamu, dan cucu keturunan kamu. Oh, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan orang hebat, saya bukan orang suci, saya bukan waliullah. Cuma usaha saya cuma satu, ingin maksimal, sungguh-sungguh meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Apapun yang saya hadapi, selalu berupaya maksimal sikap Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad. Tidak boleh marah karena itu sifat Nabi Muhammad. Berbagi karena itu sifat Nabi Muhammad. Ikhlas itu Nabi Muhammad. Memaafkan itu Nabi Muhammad. Apapun yang kita lakukan selalu berupaya meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf, terbukti akhlak seorang bukan di saat dia lagi duduk manis dan santai, tapi terlihat akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian, caci makian dan kehinaan. Apakah muncul akhlak Nabi Muhammad dari dirinya atau muncul akhlak jahiliyah? Ada seorang bapa minta solusi. Aku terlanjur marah sama istri. Tanpa saya sadar, saya jatuhkan talak. Saya bilang, Pak, atas dasar apa Bapak bilang saya tidak sadar? Sedangkan Bapak lagi cerita sama saya sudah mengucapkan talak. Berarti Bapak sadar mengucapkan talak. Hah? Ya,
tapi saya emosi, saya marah. Orang yang emosi sampai tidak sadar, dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kalau Bapak tahu ucapannya cerai, berarti Bapak marah, tapi belum sampai ke level tidak sadar. Masih sadar, tapi tidak mampu kendali amarahannya dan tidak mampu jaga lidahnya. Akhirnya terlanjur ucapkan cerai kepada istrinya. Sekarang datang kepada Syekh atau Habib, Ustaz, minta tolong solusinya. Solusinya sudah jatuh talak. Makanya jangan macam-macam berbicara ketika lagi marah. Terlanjur seorang suami lagi marah gara-gara sikap istrinya, jangan terpancing amarahannya. Boleh marah, tapi tahan. Dan mulutnya kalau lagi apa? Lagi marah. Kenapa? Istrinya bilang aja gitu sama istri. Saya belajar dari Syekh Ali Jabir, kalau istri lagi marah, tidak usah respon. Sama juga istrinya. Kalau suaminya tiba-tiba datang dari luar, marah-marah sama istri, tidak usah bicara. Apa yang kamu bikin? Tapi turun amarahannya. Karena saat orang lagi marah, didampingi syaitan. Jangan kita ikut membuka kesempatan syaitan juga ikut mendampingi kita. Saya pernah pulang ke rumah telat. Saya janji sama istri pulang habis maghrib. Saya pulang jam 11. HP saya mati. Tidak bisa saya cas. Pas sampai ke rumah, di depan pintu rumah dia duduk. Pas saya masuk, karena marah ini, saya diam. Assalamualaikum. Tahu nggak jam berapa? Jam 11. Karena jadi kan habis maghrib. Dia lagi marah, jangan kita balas. Dia bicara marah. Habis itu, sayang, boleh nggak saya cuma mau salat 2 rakaat, sunnah masuk rumah, nanti kita bahas. Saya salat 2 rakaat tapi sengaja kelamaan. Saya baca rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Al-Waqiah. Pas saya di sujud, saya lama, panjang. Saya merasa istri saya ada di samping saya, menunggu saya selesai. Tapi karena kelamaan, dia nampaknya ada urusan yang lain, kesibukan yang lain. Pas begitu saya lagi sujud dan merasa istri keluar dari kamar, alhamdulillah. Tapi saya selesai, saya ganti baju, kemudian duduk, saya panggil, sayang, sini, apa yang tadi mau dibahas? Zaman, udah deh. Alhamdulillah. Karena tadi marah, panjang lebar yang mau dibahas. Sekarang kehilangan marah, tidak jadi membahas. Sudah selesai. Kira-kira bisa tak? Satu sifat. Mau nggak kita tiru Nabi Muhammad? Ini amalan. Saya kasih amalan. Hari ini hari Selasa, ya. Saya minta hari ini Selasa sampai hari Selasa besok. Berarti berapa lama? Satu minggu. Tidak boleh marah. Bisa kan? 1 minggu aja. Tahan 1 minggu. Datang ke masjid, pas pulang hilang motornya. Alhamdulillah. Saya sekali tak boleh marah. Napas yang panjang. Mungkin awal-awalnya sesak nafas, tak apa-apa. Saya tidak boleh marah. Kalau gagal, berarti ulangi lagi selama 1 minggu.
Ini amalannya. Kira-kira bisa nggak? Mau nggak kita terapkan sifat Nabi Muhammad? Niatnya apa? Tujuannya ingin meniru Nabi Muhammad. Meniru Nabi Muhammad. Mau nggak kita tiru akhlak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah suka marah. Apalagi kalau terkait urusan dia. Kapan Rasulullah marah? Kalau terhina Islam, terhina Quran, Rasul marah. Tapi kalau Rasul sendiri, tak pernah. Dibilang gila, tak pernah marah. Caci maki, tak pernah marah. Difitnah, tak pernah marah. Bahkan difitnah istrinya Siti Aisyah, Rasul pun tidak pernah marah. Istri Rasulullah Siti Aisyah, wanita yang mulia, difitnahkan dia selingkuh. Kira-kira gimana perasaan Rasulullah kalau dibilang istrinya selingkuh? Dan subhanallah, tanpa ujian kepada Rasul tidak turun wahyu untuk memberikan penjelasan. Kalau turun wahyu kan sudah kaya masalah. Dan Allah lebih tahu apa dia sebenarnya cerita terjadi terhadap Siti Aisyah. Tapi justru malaikat tidak turun, malaikat Jibril membawa. Bertambah berat ujian bagi Rasul. Bertambah berat ujiannya bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Sama. Berita sudah disebarkan viral di kota Madinah kemana-mana. Orang bicara fitnah Siti Aisyah. Rasulullah SAW. Rasul pun tidak bersikap. Naik mimbar, awas, wahai sahabatku, awas, hei orang-orang, jangan bicarakan istriku. Rasulullah tidak bersikap apa-apa. Diam. Sampai turunnya wahyu. Habis sekian lama menghadapi ujian, baru turunnya wahyu di surah An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ithmi 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Orang yang menyebarkan fitnah terhadap Siti Aisyah, jangan kalian menganggap fitnah ini adalah buruk, tapi justru banyak kebaikan di dalamnya dan banyak hikmah di belakang ujian itu. Baru Siti Aisyah merasa tenang, apalagi Rasulullah SAW. Sekelompok Yahudi datang bertemu Rasulullah SAW, dan ketika mereka menghadap Rasul, mereka mengucapkan Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Celakalah bagimu dan kematianlah bagimu. Itu yang diucapkan oleh Yahudi di hadapan Rasulullah. Di samping Rasulullah ada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah jawab, Waalaikumsalam wal la'natu. Marah Siti Aisyah, kalianlah yang celaka, kalianlah yang mati, kalian yang dilaknati. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ya Aisyah, pelan-pelan, jangan marah. Mereka berkata Assalamualaikum, cukup. Waalaikum. Waalaikum. Apa artinya apa? Apa yang kalian ucapkan kembalilah pada kalian. Sudah. Waalaikum. Rasulullah mengajarkan selalu bersikap tenang dan tidak pernah ambil hati terhadap caci dan makian orang. Kira-kira bisa? Tidak boleh marah. Anaknya di rumah jatuhkan piring, pecah piringnya. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, bersyukur. Bawa saya balik. Sabar, jangan marah. Pelan-pelan. Karena amarahan kita, apalagi terhadap anak kita, tidak akan merubah takdir dan tidak akan kembalikan begitu utuh kembali. Justru amarahan kita membuat anak kita takut dan membuat anak kita ternyakiti perasaan. Apalagi kalau kita ucapkan kata-kata yang tidak baik. Bodoh kamu, kurang ajar kamu, tidak paham kamu. Ini bisa jadi doa. Ternyata nanti Allah jadikan anak kita bodoh karena ucapan di saat marah. Allah kabulkan ucapannya menjadi doa. Pantas Allah jadikan anak itu kecelakaan. Saya bertemu seorang ibu.
Dia berkata, saya punya anak banyak, 9 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi ceritanya di awal. Anakku 9 perempuan dan 2 laki-laki. Yang laki-laki ini sangat luar biasa saya cintai mereka. Dan luar biasa mereka sangat berbakti baik sama saya. Dan tidak pernah seumur saya, tidak pernah saya mengucapkan kalimat-kalimat kecelakaan terhadap anakku. Tak pernah sama sekali. Satu saat anaknya dua-duanya minta izin sama ibunya untuk jalan-jalan sama teman-teman. Dan tahu tiba-tiba ibu ini tidak mengizinkan. Tidak boleh kalian pergi. Tolong ibu, tidak boleh kalian pergi. Tapi nampaknya anak-anak muda ini dua-duanya memaksakan untuk berjalan pergi. Dan sampai mereka, ibu itu merasa baru kali ini anakku melanggar dan tidak menuruti orang tuanya. Dan kata ibu ini, ya udahlah, pergilah kalian, mudah-mudahan kecelakaan. Itu baru kali ini. Apa yang terjadi? Dia berkata, seumur hidupku tidak pernah saya doakan anakku celaka. Baru kali ini, dan Allah kabulkan, betul terjadi kecelakaan mobil dan mereka dua-duanya terbakar habis hangus. Apa kata ibu? Demi Allah, sudah 35 tahun anakku dua-duanya laki-laki meninggal dunia. Sampai hari ini 35 tahun saya masih merasa sakit karena ucapan saya. Jangan mengucapkan kecelakaan kepada anakmu. Walaupun lagi marah, doakan yang terbaik. Karena doa kita untuk anak seandainya sudah dikabul oleh Allah, na'udzubillah. Karena doa orang tua untuk anak dijamin makbul, maka dia memanfaatkan doa yang dijamin makbul untuk anak kita. Doakan kebaikan. Mudah-mudahan jadi anak saleh salehah, penghafal Quran, yang mampu menjaga nama baik keluarga, yang mampu berbakti baik sama orang tua. Jangan doakan celaka. Walaupun mohon maaf, perilaku anak kita menyakiti kita, tetap doakan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Jangan mendoakan kecelakaan. Makanya jangan marah. Seandainya terlanjur marah, paham ya? Kalau berwudu jahit mulutnya supaya tidak ada ucapan sama sekali. Pernah ajar itu, sungguh-sungguh. Bisa nggak kira-kira diamalkan? Saya tambahkan obatnya. Mau nggak obat marah? Ada resep obat marah, mau nggak? Di dalam Al-Quran. Mulai hari ini, kalau ada di antara bapak ibu yang merasa dirinya suka emosi, suka cepat marah, suka cepat tersinggung, bagaimana cara mengobatinya? Mulai hari ini beli kotak amal, kotak dari kayu maupun dari kayu, dan tuliskan kotak di dalam kotak itu, di atas kotak itu tuliskan obat mengatasi amarah. Kemudian setiap marah isi sedekah, marah lagi sedekah lagi, itu kotaknya. 100 kali marah sehari, 100 kali sedekah. Betul ini mujarab, silahkan. Mujarab insya Allah segera terobati sifat marah. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna as-sadaqata tudfi'u ghadaban rabb kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Saya mengambil kesimpulan dari hadis ini. Kalau sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah, apalagi pasti lebih mampu memadamkan amalahan kita. PR Surah Ali Imran, surah ketiga, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. Orang ingat ya? Surah Ali Imran, surah ketiga, mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. Tolong dipelajari, didalami, dihayati,
dipahami. Karena mulai dari ayat 133 sampai 142 Allah membahas kemuliaan sedekah, masalah surga, sifat muttaqin, berbuat baik. Allah cinta orang yang berbuat baik. Allah bahas soal dosa, bagaimana segera taubat, dan Allah juga bahas masalah takdir, bagaimana kita bersikap menghadapi takdir, dari apa inti daripada takdir, dan kenapa Allah memuji kita. Semua bisa terjawab di dalam ayat-ayat yang sudah saya sebutkan. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai ayat 142. Saya mengambil salah satunya di ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله. Hadir bawa terjemahan Quran atau dari HP? Hadir bawa dari HP-nya atau ada? Bisa kasih ini? Ada dari jemaah satu dari boleh? Yaitu orang-orang yang bersifat baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih. Sifat muttaqin, mereka senantiasa suka berinfak di saat sempit maupun di saat lapang, di saat susah maupun di saat senang. Dan salah satu sifat muttaqin, mereka mampu menahan amarah. Ketika saya hayati ayat ini, kenapa Allah membahas infak, sedekah sama menahan amarah? Kenapa? Apa kaitannya? Ada pasti hikmah dan pelajaran. Ketika saya mengambil hikmah dari pelajaran ayat ini, saya kaitkan dengan hadis Rasulullah yang tadi. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Berarti sedekah mengobati amarahan kita. Sedekah memadamkan amarahan kita. Jangankan kita, malah Allah, kalau seandainya Allah marah sama kita, bisa dimadamkan kemarahan Allah dengan sedekah. Apalagi kemarahan manusia. Makanya obatilah marah kamu dengan bersedekah. Apalagi kalau saat bersedekah, ingat ada doa. Allah, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, obatilah sifat marah saya. Ya Allah, saya suka apa? Saya orang yang mudah marah. Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, supaya saya belajar tidak marah lagi. Itu namanya tawassul bis sadaqah. Tawassul beramal saleh. Paham? Kira-kira setuju? Sepakat? Mulai hari ini sampai 1 minggu. Tidak boleh marah. Seandainya marah, berarti harus Ngulang seminggu lagi. sedekah. Sedekah dan ulangi dari awal. Rabu besok marah. Oh, berarti hitungan 1 minggu mulai dari Rabu. Kamis marah, berarti ulang lagi. Mulai 1 minggu dari Kamis. Dan setiap kali marah harus bayar sedekah. Anggap ini denda hukuman. Tapi daripada bahasa denda hukuman, lebih baik diniatkan untuk sedekah, bukan untuk bayar denda hukuman. Supaya apa? Supaya niat yang baik kita bersedekah di saat emosi, niatnya, ya Allah, tolonglah dengan berkat sedekah ini ubati sifat amarahan saya. Insya Allah terobati marah kita. Siap, Bu?
Bisa? Mudah-mudahan ini yang kita selalu tanamkan. Mudah-mudahan bukan hanya kita bisa belajar Al-Quran, tapi kita bisa sekalian amalkan isi Al-Quran. InsyaAllah tahun baru, doakan. Kita lagi launching sebuah aplikasi Quran Best. InsyaAllah di awal tahun kita akan buka kesempatan seluruh jamaah bisa ikut bergabung melalui aplikasi, bisa daftar, dan insyaAllah kita akan gerakan menghafal suratul Mulk setiap hari satu ayat selama 40 hari. Di samping kita mempelajari suratul Mulk, kita bersedekah setiap waktu subuh, kita keluarkan sedekah subuh. Sekalian setiap hari kita akan belajar salah satu sifat akhlak Nabi Muhammad. Berarti selama 40 hari kita insyaAllah dapat hafal suratul Mulk, yang insyaAllah langsung saya akan pimpin Bapak Ibu untuk belajar satu hari satu ayat. 30 hari sudah khatam suratul Mulk. Sisanya 10 hari kita ulang lagi supaya menguatkan hafalan dan tidak terlupa lagi. Dan insyaAllah setiap hari selama 40 hari saya akan pimpin Bapak Ibu melalui amalan, melalui baca bersama, dan juga insyaAllah sampai hafal, sampai kita insyaAllah belajar sama-sama sifat akhlak Nabi Muhammad. Di ujung 40 hari kita dapat nanti 40 sifat akhlak Nabi Muhammad, dan kita dapat sedekah selama 40 hari, dan juga kita menghafal surat Tabarak Al-Mulk. Doakan aplikasi ini bisa insyaAllah kita syiarkan, dan insyaAllah kita terus bersama-sama perjuangkan, dan insyaAllah aplikasi ini akan menjadi syiar wakaf untuk program 1 juta penghafal Al-Quran. Saya harap 1 juta penghafal Al-Quran bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal saleh kita bersama, sedekah kita bersama, agar kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan kita insyaAllah menjadi keluarga besar penghafal Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup doa, saya mohon Bapak Ibu bersabar, bertahan. Nanti panitia akan menyampaikan program 1 juta penghafal Al-Quran. Sehabis itu insyaAllah kita akan tutup majlis kita dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan melalui munajat kita bersama, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, dan Allah mudahkan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di antara jamaah yang sakit, sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, kabulkan segala hajatnya. Jadikan kami semua Ahlul Quran, Ahlul Quran di dunia, Ahlul Quran di akhirat. Berikan kepada kami Allah kemampuan menjadi berakhlak, akhlakul Quran, kebaikan kami. Dan terimalah segala perjuangan ini menjadi saksi baik. Tuliskan nama kami semua yang hadir mendapatkan syafaatnya Al-Quran ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.